Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini kita akan membahas tentang istilah hunger atau kelaparan pada anak. Ternyata ada 3 jenisnya atau 3 tipenya. Mau tahu apa saja jenisnya itu? Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya ya, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua temannya, sahabatnya, tetangganya bisa mendapatkan materi yang bermanfaat. Dan terima kasih saya ucapkan terhadap mereka-mereka yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu mendapatkan manfaatnya. Kita mulai pembahasannya. Hal ini tentang gizi. Pemenuhan gizi berarti kita ingin memenuhi nutrisi pada anak yang nanti pada akhirnya bisa menunjang aspek pertumbuhan dan perkembangan si anak. Tentunya semakin optimal gizi yang didapatkan oleh anak, maka tumbuh kembangnya juga akan optimal. Bagaimana kita tahu bahwa gizi yang kita berikan itu cukup atau optimal? Ada 2 cara, yaitu dengan parameter antropometri tentang pengukuran, bisa berat badan, bisa panjang badan atau tinggi badan, bisa juga lingkar kepala. Misalnya berat badan per umurnya, atau panjang badan per umurnya, atau berat badan dibandingkan dengan panjang badannya dan juga lingkar kepala per umurnya. Ini merupakan parameter antropometri. Anda bisa lihat di buku KIA atau di aplikasi Primaku. Nanti di sana Anda boleh timbang berat badan anak Anda, panjang badan, lalu diplotkan. Nanti akan ketemu hasilnya. Itu biasanya digunakan untuk parameter kecukupan gizi makro. Nah, bagaimana dengan mikro? Yang mikro ini agak lebih sulit. Karena kalau misalnya kita dokter bisa mendiagnosa, oh ini anemi, itu berarti hemoglobinnya sudah rendah. Nah, bagaimana dengan jenisnya? Misalnya anemianya jenisnya apakah kekurangan zat besi, apakah kekurangan vitamin B12. Nah, ini perlu dengan pemeriksaan laborat. Jadi mikronutrisi ini lebih pada pemeriksaan klinis si anak, dan kalau lebih akurat bisa dengan pemeriksaan laboratorium. Misalnya zat besi diperiksa itu serum iron atau saturasi ferritinnya. Nah, itu nanti bisa diperiksa dengan pemeriksaan darah si anak, serum iron, total iron binding capacity, atau yang lainnya. Apabila misalnya seorang anak tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, maka akan terjadi yang namanya kurang gizi, atau istilah lainnya adalah hunger. Hunger ini ternyata dibagi berdasarkan aspek-aspek nutrisi yang kurang pada anak. Yuk kita lihat pembagiannya. Yang pertama adalah kalori hunger. Jadi kalori hunger ini merupakan kekurangan makronutrisi pada anak. Makronutrisi itu pada gizi anak itu terdapat dalam karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kalori yang paling utama itu atau sumber tenaga itu sering diidentikan dengan karbohidrat dan juga lemak. Apalagi lemak itu ya, 1 gram lemak itu mengandung 9 kalori. Sedangkan karbohidrat dan protein itu 1 gramnya mengandung 4 kalori. Kalau misalnya seorang anak kekurangan kalori, maka bisa mengakibatkan berat badannya kurang, atau istilahnya wasted atau waste. Dapatnya dari mana? Dengan parameter antropometri, yaitu berat badan dibandingkan dengan umurnya atau BB per U. Itu yang dinampakkan dengan kalori hunger. Bagaimana dengan yang kedua? Jenisnya adalah protein hunger. Nah, ternyata protein hunger ini adalah kekurangan makronutrisi khususnya bagian yang protein. Kita tahu bahwa protein yang diutamakan adalah protein hewani, karena ini adalah protein yang paling bisa membuat manfaat untuk zat pembangun
pada seorang anak. Kalau misalnya seorang anak itu kekurangan protein, maka akan mengakibatkan anak menjadi pendek atau sering kita kenal dengan stunting. Dapatnya dari mana? Dengan pengukuran tinggi badan atau panjang badan dibandingkan dengan usianya, atau PB atau TB per U. Nah, ini adalah hunger yang kedua. Dan yang ketiga adalah hidden hunger. Hidden itu tersembunyi ya, berarti kelaparan yang tersembunyi. Kenapa dikatakan tersembunyi? Karena biasanya sering diidentifikasi kalau sudah terlambat. Misalnya seorang anak anemi, berarti dia sebenarnya sudah terjadi proses yang lama dalam tubuh si anak, baru kelihatan anaknya pucat. Biasanya awalnya itu adalah serum ironnya turun, lalu kapasitasnya itu akan meningkat, dan juga nanti lama-lama baru si anaknya menjadi pucat atau kelihatan pucat. Jadi kalau misalnya kita bisa aware lebih awal, misalnya kita melakukan screening zat besi pada anak, nanti sebelum anak anemi sudah bisa ketahuan, oh anak kita ini ternyata mengalami kekurangan zat besi. Jadi dicegah anaknya sudah supaya tidak pucat atau tidak mengalami anemi. Karena anemi ini sebenarnya adalah proses yang panjang, di mana kekurangan zat besi itu dalam tubuh lama-lama bisa mengakibatkan anak anemi. Anak anemi ini akan kelihatan dari klinis atau penampakan si anak itu pucat. Mikronutrisi yang paling sering itu dibicarakan adalah zat besi atau zinc atau vitamin A. Kalau zat besi kan tahu ya, itu anemi atau pucat. Zinc ini misalnya kulitnya itu mengalami gangguan atau rambutnya rontok, atau bisa juga misalnya kekurangan nafsu makan. Dan juga pada vitamin A bisa mengakibatkan white spot atau gangguan pada retinanya. Bagaimana untuk parameter pemeriksaan hidden hunger ini? Susah, karena tidak bisa diidentifikasi dengan antropometri. Kita tidak bisa mengatakan, oh anak yang pendek itu anemi, oh anak yang stunting itu anemi. Tidak, tetapi lewat pemeriksaan laboratorium. Biasanya jarang kita sih orang tua itu memeriksakan atau screening mikronutrisi pada anak kita. Biasanya itu pada saat pemeriksaan, misalnya anaknya demam 3 hari atau 4 hari, ketika misalnya dokter itu menganjurkan pemeriksaan laboratorium, itu kadang-kadang ketahuan anaknya anemi, misalnya HB-nya 9. Lalu dokter menganjurkan, oh bu, pemeriksaan nanti zat besinya. Lalu ketahuan ternyata anak ini sudah mengalami yang namanya anemia karena kekurangan zat besi. Yang paling sering biasanya ketahuannya setelah anaknya bergejala, misalnya anaknya pucat, lemah, letih, lesu. Nah, ini biasanya salah satu parameter dari anak mengalami anemia. Saran saya adalah tetaplah kita itu memeriksa anak kita minimal lewat antropometri, yaitu dilihat dari buku KIA-nya. Nanti ketahuan di sana apa yang kurang, apakah dia kalori hunger, protein hunger. Nah, untuk hidden hunger lebih bagus mencegah anak defisiensi atau kekurangan mikronutrisi lewat makanan yang bervariasi, misalnya protein hewani, sumber zat besi, dan juga sumber vitamin A, dan juga sumber zinc-nya. Nah, ini sangat penting untuk mencegah anak itu mengalami kekurangan mikronutrisi supaya terhindar dari yang ketiga tadi, yaitu hidden hunger. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang 3 jenis hunger pada anak. Mudah-mudahan anak kita bisa terhindar dari ketiga hunger ini. Dadah!